Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Melvina Lea Lukman, NIM 2010072P dari semester 3 kelas B. Di sini saya akan menjelaskan sedikit mengenai pemeriksaan fisik kardio. Tanpa saya praktekkan, saya hanya menjelaskan apa sih kardio dan apa yang harus dilakukan saat melakukan pemeriksaan fisik tersebut. Nah, pemeriksaan fisik kardio ini berhubungan dengan jantung. Pemeriksaan fisik kardio ini adalah pemeriksaan non-invasif yang dilakukan untuk mengetahui kondisi jantung. Pemeriksaan ini dilakukan dengan cara IPPA, yaitu inspeksi, palpasi, perkusi, dan auskultasi. Nah, tujuannya untuk apa? Tujuan dari pemeriksaan fisik jantung ini untuk mengetahui kondisi jantung seseorang. Kemudian indikasi dari pemeriksaan fisik jantung yang pertama yaitu pada pasien pemeriksaan fisik rutin atau check up, kemudian penilaian terhadap beberapa gejala seperti nyeri dada, napas pendek, pusing, pingsan, dan palpitasi. Pemeriksaan fisik kardio ini dilakukan oleh perawat dan alat yang digunakan adalah stetoskop. Mengapa digunakan stetoskop? Karena pada pemeriksaan fisik kardio ini akan ada namanya auskultasi, yaitu mendengar. Selanjutnya, saya akan memberikan sedikit mengenai prosedur pelaksanaan pemeriksaan fisik kardio, di mana tahapnya seperti biasa ada tahap prainteraksi, kemudian ada tahap orientasi atau interaksi, kemudian ada tahap kerja, dan terakhir ada tahap terminasi. Yang pertama, tahap prainteraksi. Tahap prainteraksi di sini perawat mengecek kebutuhan pasien dan menyiapkan alat-alat. Kemudian yang kedua, tahap orientasi atau tahap interaksi, yaitu perawat melakukan komunikasi terapeutik terhadap klien dan ia juga menjaga privasi klien dengan menutup sampiran. Nah, kemudian pada tahap kerja di sini pasien mencuci tangan, mengucapkan salam, kemudian menjelaskan tujuan prosedur, kemudian membaringkan pasien dalam posisi yang akan dilakukan pemeriksaan fisik kardio. Di sini saya hanya menjelaskan saja, tidak dengan praktek ya. Nah, dalam pemeriksaan fisik kardio ini ada 4 yang harus dilakukan. Yang pertama inspeksi, yang kedua palpasi, kemudian ketiga perkusi, dan terakhir adalah auskultasi. Pertama inspeksi. Inspeksi di sini maksudnya pengamatan atau observasi terhadap dada klien tersebut. Yang diamati ada tidaknya bendungan vena pada dada, kemudian dilihat ada tidaknya pulsasi ictus cordis. Nah, jika pasiennya normal, pulsasi ictus cordis ini pada pasien yang kurus akan terlihat benjolan dan pada yang gemuk tidak terlihat benjolan. Jika terdapat kelainan di sini atau abnormal, maka yang gemuk, pasien gemuk akan terlihat benjolan. Kemudian yang kedua setelah inspeksi yaitu palpasi. Palpasi di sini artinya meraba. Meraba dada klien ada tidaknya benjolan pulsasi ictus cordis. Jika yang normal pada yang kurus, pasien yang kurus dia akan teraba, pada pasien yang gemuk tidak akan teraba. Yang abnormalnya jika pada pasien gemuk teraba maka terjadi kelainan. Kemudian setelah palpasi, maka langkah selanjutnya adalah perkusi. Perkusi di sini dengan cara mengetukkan jari tengah di dada klien. Nah, perkusi ini dilakukan untuk menentukan batas kanan jantung. Batas kanan jantung ditentukan setelah batas hepar ditemukan. Dan yang kedua untuk menentukan batas kiri jantung. Batas kiri jantung ditentukan jika batas paru sampai lambung sudah ditemukan. Nah, kemudian normal dari perkusi ini, jika pada pasiennya normal,
maka bunyinya pekak atau datar. Kemudian yang abnormal atau kelainan, maka bunyinya pekak atau datar, dikarenakan adanya kardiomegali. Nah, kemudian setelah dilakukan inspeksi, palpasi, dan perkusi, maka langkah selanjutnya adalah dengan auskultasi, dengan menggunakan stetoskop, dengan mendengarkan katup jantung yang pertama, jika katup mitral dan trikuspidal menutup, dan katup jantung yang kedua jika katup aorta dan pulmonal menutup pada masing-masing katup jantung. Catatan di sini yang pertama, katup mitral berada di garis midclavicular sinistra intercostal 5. Kemudian katup trikuspidal berada di garis parasternal sinistra intercostal 4. Kemudian yang ketiga ada katup aorta. Katup aorta ini berada di garis sternalis dextra intercostal 2. Kemudian yang terakhir ada katup pulmonal. Katup pulmonal ini berada di garis sternalis sinistra intercostal 2. Setelah dilakukan auskultasi, maka hasilnya normal akan berbunyi lup-dup. Jika yang abnormal atau mengalami kelainan, maka akan ada bunyi tambahan seperti bunyi tapak kuda, kemudian bunyi murmur, dan bunyi-bunyi lainnya. Kemudian setelah tahap kerja selesai, maka selanjutnya adalah tahap terminasi. Tahap terminasi ini dengan cara mengevaluasi pada pasien. Ditanyakan keadaan kondisi pasien setelah, saat, dan sebelum melakukan pemeriksaan fisik kardio. Kemudian membereskan alat-alat dan perawat mencuci tangan. Yang terakhir ada dokumentasi. Dokumentasi di sini dengan mencatat tanggal, waktu, nama, dan rekam medis pasien, kemudian kondisi pasien sebelum, saat, dan setelah dilakukan pemeriksaan fisik kardio. Nah, begitu saja penjelasan dari saya. Jika ada kata-kata yang salah, saya minta maaf. Pada Allah saya mohon ampun. Terima kasih. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.